Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi siang, Sabtu 11 Maret 2023. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, seorang pelajar sekolah menengah atas yang juga berprofesi sebagai pengemudi ojek online membuat laporan palsu mengaku dibegal di Polsek Deli Tua. Pelaku yang berinisial RAD melakukan aksinya guna menghindari kejaran cicilan motor yang menunggak. Petugas unit reskrim Polsek Deli Tua dikelabui oleh seorang remaja yang mengaku dibegal dan sepeda motornya dibawa kabur di kawasan seputaran SMA Negeri 1 Deli Tua. RAD juga mewarnai bajunya yang berwarna putih dengan gincu berwarna merah agar terlihat seperti bercak darah. Namun setelah petugas melakukan penyelidikan dan memeriksa para saksi di sekitar lokasi kejadian, tidak ditemukan adanya tanda-tanda pencurian dengan kekerasan. Merasa curiga, polisi lalu menginterogasi RAD karena tidak ditemukan bukti adanya aksi pembegalan. Merasa terpojok, remaja ini akhirnya mengaku berbohong dan laporan yang dibuatnya merupakan skenario semata agar terhindar dari kejaran cicilan motornya. Kapolsek Deli Tua Kompol Dedi Dharma mengatakan yang dilakukan RAD merupakan modus baru untuk menghindari leasing akibat cicilan motornya yang belum lunas. RAD mengaku belum memiliki cukup uang untuk membayar cicilan tersebut sehingga nekat melakukan aksi tersebut. Menerima pengaduan daripada si pelapor tersebut, kemudian kami melakukan pengecekan terhadap lokasi di mana pelaku yang dikatakannya itu dirampok. Setelah kami lakukan penelitian, kemudian kami melakukan pemeriksaan, peninjauan lokasi dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, diketahui ternyata laporan tersebut adalah laporan yang tidak benar atau laporan palsu. Meski dijerat dengan pasal 220 KUHP tentang laporan palsu, pelajar ini akhirnya dibebaskan polisi setelah ibu kandungnya memohon serta menyesali perbuatan anaknya tersebut. Pemirsa, akses jalan sepanjang lebih kurang 10 km yang melintasi dua desa, yakni Desa Teluk Pulai Luar dan Dusun Sungai Dua, Desa Air Hitam, Kecamatan Kualu Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah. Beginilah kondisi jalan lintas Kualu Leidong. Meskipun telah memasuki musim kemarau, namun badan jalan rusak dan berlobang, sulit dilalui kendaraan bermotor. Bahkan pada saat hujan, badan jalan licin dan nyaris tidak dapat dilalui oleh kendaraan bermotor. Ironisnya, badan jalan yang dibangun pemerintah daerah bersumber dari dana DAK dan APBD justru sama sekali tidak pernah mendapat perbaikan. Saat ini kondisinya hancur dan menyebabkan pengguna jalan mengalami kecelakaan akibat besi cor yang setiap saat menunggu korban. Salah seorang warga, Anto, secara sukarela memperbaiki badan jalan tersebut. Anto mengatakan sejak badan jalan rusak dan tidak diperbaiki, dirinya berinisiatif memperbaiki jalan tanpa memungut bantuan dari pengguna jalan. Inilah Pak, membolo jalan yang berlubang-lubang ini Pak, yang rusak. Kasihan kita nengok orang lalu lintas ini, tengok jalannya hancur semua. Kalau mengharap dari anak pun tak ada, itu udah bolak-balik dipiralkan orang pun tak ada inisiatif orang itu kan. Jadi saya ngambil keputusan inisiatif saya sendiri, saya membolo jalan tanpa dipungut, saya memungut biaya. Karena pemerintah pun tidak ada mengasih bangunan mau atau memberi apapun ya, udahlah masyarakat aja sendiri ataupun saya sendiri. Ini bukan 1-2 orang Pak yang bikin bolo jalan rusak ini kan, banyak orang dia kan. Dari mulai sana sampai sana itu Pak. Iya. Jadi biar supaya jalan itu cantik kayak mana ya, ginilah. Ya mudah-mudahan ke depan. Sementara itu salah seorang sopir truk, Adi, menjelaskan pihaknya berasa terbantu jalan rusak yang diperbaiki agar dapat dilalui mobil dan kendaraan lainnya. Dan ia tidak keberatan memberikan sumbangan kepada warga yang memperbaiki jalan tersebut. Menurut kita itu lebih meringankan untuk perjalanan kita pun satu, ya kan. Lagi pula pun tambah ada pemboloan seperti itu, ya lebih lumayan lah, agak membantu memperingan perjalanan kita lah, biar agak cepat sampai sedikit. Ya mintanya kepada pemerintah agar cepat dibagusilah jalan ini yang selayaknya lah, biar supaya sama-sama enak untuk dijalani.
Akibat drainase yang tidak berfungsi, fasilitas pemerintahan seperti Sekolah Dasar 025973, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, kerap mengalami banjir. Genangan air banjir ini baru akan surut selama 4 hari karena drainase atau parit pembuangan air lebih tinggi dari halaman sekolah. Hujan deras malam tadi yang mengguyur kota Binjai mengakibatkan 2 sekolah dasar yang berada di Kecamatan Binjai Selatan dan kota Binjai kerap menjadi langganan banjir. Kondisi ini sudah dirasakan para guru dan siswa sekolah dasar selama puluhan tahun disebabkan buruknya drainase. Berbagai upaya sudah dilakukan pihak sekolah untuk mengatasi banjir, diantaranya menimbun halaman sekolah dan mengorek lubang besar agar air bisa mengalir. Namun upaya tersebut sia-sia, terutama jika terjadi hujan. Pihak sekolah juga sudah melaporkan perihal banjir kepada Dinas Pendidikan Kota Binjai. Namun hingga kini belum ada penyelesaian dari pemerintahan Kota Binjai. Para siswa juga terpaksa harus membuka sepatu untuk menuju lokasi sekolah agar tidak basah, sehingga situasi belajar di dalam kelas akan tetap nyaman. Kepala Sekolah Winar Tieka mengatakan banjir sangat sering terjadi akibat drainase lebih tinggi dari halaman sekolah. Ini dikarenakan drainase dari depan itu kurang baik sehingga posisi parit untuk pembuangan air itu lebih tinggi dari halaman sekolah sehingga mengakibatkan banjir seperti ini setiap terjadinya hujan. Saya sudah membuat permohonan kepada pemerintah daerah khususnya pendidikan, dinas pendidikan untuk pertama ada permintaan halaman ini diperbaiki menggunakan paving block karena kalau kondisinya seperti ini anak-anak masuk ke lumpur di dalam ini kan masih tanah. Kemudian mohon perhatiannya dari pemerintah daerah drainase yang di depan itu bagaimana solusinya biar kami bisa membuang air ini. Jadi anak-anak terpaksa harus kaki ayam ya istilahnya ya, tidak memakai sepatu, kemudian di dalam kelas pun belajar tidak nyaman karena celana ataupun roknya itu basah dan sebagainya. Akibat banjir ini para siswa harus bekerja ekstra keras dengan membersihkan lantai sekolah agar suasana belajar tetap nyaman dan tidak berlumpur. Sementara itu, pemirsa, Polrestabes Medan mengambil berbagai langkah guna menciptakan Kamtibnas aman dan kondusif di Kecamatan Medan Sunggal. Hal ini dikarenakan keluhan yang disampaikan warga terkait gangguan Kamtibnas kepada jajaran kepolisian wilayah hukum Polrestabes Medan di Jalan Sunggal, Medan kemarin. Program Jumat Curhat tersebut juga dihadiri sejumlah kepala lingkungan, kelurahan Sunggal, dan masyarakat sekitar. Keluhan warga yang didengar petugas kepolisian Polrestabes Medan dan Polsek Sunggal diantaranya keamanan jalanan seperti aksi begal dan gangguan Kamtibnas yang sering terjadi di lingkungan setiap harinya. Selain menampung keluhan dari masyarakat, pihak kepolisian bersama perangkat kelurahan juga membagikan nasi gratis kepada masyarakat sekitar. Kegiatan sosial tersebut mendapat respon yang baik dari masyarakat. Terlihat masyarakat yang melintas di Jalan Sunggal ikut mengantri dengan tertib. Kegiatan sosial seperti Jumat Curhat dan Jumat Berkah tersebut telah rutin dilaksanakan guna menciptakan Kamtibnas yang aman dan kondusif dengan cara dekat kepada warga sekitar. Wakil Kepala Satuan Samapta Polrestabes Medan, Kompol Ferimon mengatakan kegiatan sosial tersebut sebagai wujud pendekatan secara persuasif kepada masyarakat terhadap Polri. Tujuannya adalah untuk menyampaikan apa keluhan masyarakat kepada Polri yang bisa disampaikan langsung pada petugas Polri. Di Jumat di sini ada Jumat Barokah namanya, bagikan 300-200 bungkus nasi kepada masyarakat untuk yang tidak mampu untuk bisa sama-sama menikmati. Harapan kedepannya bisa situasi Kamtibmas di Sunggal ini, di wilayah Kecamatan Sunggal ini bisa aman nyaman, tidak ada gangguan, dan masyarakat bisa semuanya percaya dan dekat sama Polri. Dalam menjaga Kamtibnas aman dan kondusif, Polri terus mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak takut untuk melaporkan gangguan Kamtibnas kepada Polri. Pemirsa, tepat di hari ulang tahun ke-24 Kabupaten Mandailing Natal, pasangan suami istri Abdul Ghani Surya Lubis dengan Fatimah Suhriya dianugerahi bayi kembar 3
berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pasangan Abdul Ghani Surya Lubis dan istrinya Fatimah Suhria tidak menyangka di hari ulang tahun Kabupaten Mandailing Natal, mereka dianugerahi anak kembar yang lahir melalui operasi sesar di Rumah Sakit Umum Penyambungan. Bayi pertama yang lahir berjenis kelamin perempuan dan disusul bayi kedua dan ketiga berjenis kelamin laki-laki. Meski melelahkan saat melahirkan buah hatinya, ibu tiga anak kembar ini justru tidak membutuhkan perawatan khusus. Dari keterangan dokter, kondisi istrinya setelah melahirkan sehat, begitu juga dengan tiga bayi kembarnya. Kelahiran bayi kembar tiga ini bersamaan hanya dengan hitungan menit dari anak pertama sampai anak ketiga. Bayi kembar ini rencananya akan diberi nama terbaik sesuai dengan nama-nama yang ada di dalam agama Islam. Ya memang udah ada makanya dicek ke bidan baru dicek ke di USG baru tahu. Oh belum. Cuman saudara memang ada. Oh saudara ada bang ya, tapi kalau abang baru ini bang ya. Ini jarak lahirnya berapa lama nih bang? 3 menit, sama-sama 3 menit. Oh 3 menit semua bang ya? Iya. Jadi yang pertama anak pertama perempuan? Perempuan, anak kedua cowok, anak ketiga cowok. Oh. Dokter spesialis kandungan Tri Epta Mahniar mengatakan kondisi pasien persalinan Ibu Fatimah yang melahirkan 3 bayi kembar sehat. Sekitar 2 atau 3 hari ini mereka sudah bisa pulang. 3 bayi lahir di waktu yang sama jarang ditemukan. Biasanya kejadian langka ini karena faktor keturunan. Karena adanya riwayat faktor keturunan. Jadi biasanya keluarga memiliki riwayat keturunan kembar, baik itu kembar 2, kemudian kembar 3. Nah itulah yang biasanya akan di generasi-generasi berikutnya. Mungkin aja si adik ini ntar punya keturunan juga ada yang kembar. Walaupun mungkin kalau untuk kembar 2 sudah lebih sering terjadi. Nah kalau untuk kehamilan kembar 3 ini ya sangat jarang terjadi. Salut juga buat Ibu Fatimah, orang tua dan Bapak Ghani yang dari awal sudah kontrol kehamilannya dengan sangat rutin sehingga alhamdulillah dengan kembar 3 ini pun ketiganya sehat tanpa perlu dilakukan pemantauan lebih lanjut di bagian bayi. Pemirsa, tetaplah di Sumatera Utara hari ini karena masih ada berbagai informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Terima kasih Anda masih di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, ribuan masyarakat yang bermukim di kawasan Medan Utara merasa senang menerima bantuan program Keluarga Harapan atau PKH dari pemerintah. Bantuan program Keluarga Harapan atau PKH yang disalurkan pemerintah untuk warga di Kecamatan Medan Belawan sebanyak 7.706 orang kepala keluarga dari 6 kelurahan yang ada di Belawan. Bantuan tersebut berupa bantuan PKH dan bantuan beras yang jumlah sebanyak Rp1.200.000 dan sudah bisa diambil oleh penerima di setiap kantor pos terdekat seperti di Belawan, Jalan Yos Sudarso, kilometer 23, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan. Dengan membawa KTP asli dan surat undangan yang ada, dimulai Jumat 10 Maret hingga 15 Maret 2023. Pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, warga Belawan penerima bantuan program Keluarga Harapan atau PKH, Evianti, mengaku sangat senang karena biaya hidupnya terbantu. Masyarakat sampai PKH, Mbak. Berapa macam? PKH sama beras. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 1.725.000. Kepala Kantor Pos Belawan Zul Hermanto mengatakan bahwa hari ini 2023 bantuan yang disalurkan kepada masyarakat Belawan sebanyak 7.706 orang. Dan PKH Pak ya, triwulan 1 tahun 2023. Tahun 2023 ya. Kalau jumlah seluruhnya di Kecamatan Medan Belawan ini berapa banyak Pak? 6 kelurahan 7.706 KPM. Nah, tanggal 10 nanti sampai tanggal 15. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Toba yang ke-24, Dinas Kesehatan melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat di posko cek kesehatan gratis di lapangan Sisinga Mangaraja, Balige, Kabupaten Toba.
Sekretaris Dinas Kesehatan Siti Nuraya Sirait mengatakan cek kesehatan gratis tersebut berupa cek gula darah, kolesterol, pemeriksaan mata, dan donor darah mulai 8 hingga 10 Maret 2023. Dalam hal ini peralatan untuk mendukung kegiatan cek kesehatan tersebut difasilitasi Rumah Sakit Umum Porsea. Persyaratan untuk pemeriksaan kesehatan kali ini tidak dibatasi, hanya membawa KTP dan akan dilayani. Selain cek kesehatan gratis, sebelumnya Dinas Kesehatan Kabupaten Toba juga telah melakukan rangkaian kegiatan senam lansia di UPT Puskesmas Balige dan sarapan pagi dengan susu entrasol. Siti juga berharap dengan adanya pelayanan kesehatan akan menciptakan masyarakat Kabupaten Karo yang lebih sehat. Untuk menyambut HUT Kabupaten Toba yang ke-24, kita memulai pengobatan pelayanan kesehatan mulai dari tanggal 8 sampai dengan hari ini, itu bisa melayani pemeriksaan gula darah, kemudian kolesterol, pemeriksaan kesehatan, dan juga pemeriksaan kesehatan mata. Dan sekaligus untuk pada hari ini kita melaksanakan kegiatan senam kesegaran untuk lansia yang ada di wilayah Pampahan, Laguboti, Balige, dan Soposurung, melaksanakan senam bersama Germas dengan Bupati. Kita tidak membatasi, sepanjang masih ada yang kita layani, kita akan layani. Untuk tadi pagi kita sudah melayani sebanyak 80 lansia untuk pemeriksaan kesehatan kolesterol dan gula darah. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Toba yang ke-24 yang diselenggarakan pada 8 hingga 10 Maret 2023 bertempat di lapangan Sisingamangaraja Balige, Kabupaten Toba. Para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM Toba sangat antusias memamerkan produk unggulan mereka pada stand yang telah disediakan Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian. Terlihat pada setiap stand yang memamerkan produk-produk unggulan, mulai dari jenis fashion yang bernuansa corak Batak hingga pernak-pernik, tenunan ulos Batak, dan jajanan kuliner khas makanan daerah Batak Toba yang tidak kalah menarik dan enak. Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Toba, Salomo Simanjuntak, mengatakan pameran produk unggulan UMKM yang ada saat ini terdiri dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Toba. Hal ini tidak luput dari hasil kolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toba yang ikut membantu dalam pembinaan para pelaku wisata. Yang tidak terlepas dari kebangkitan UMKM sesuai dengan program pemerintah pusat. Kawasan Danau Toba yang ditetapkan sebagai kawasan destinasi pariwisata nasional. Hal ini tidak terlepas dari pelatihan-pelatihan yang diberikan pemerintah Kabupaten Toba dalam membantu para pelaku UMKM, baik di bidang pemasaran maupun pengemasan produk, agar mampu bersaing. Sebelumnya, para pelaku UMKM ini telah menerima pelatihan pemasaran produk secara digital yang nantinya dapat memasarkan produk mereka secara online, seperti di media sosial dan marketplace lainnya. Salomo juga berharap dengan pelatihan-pelatihan yang telah diberikan pemerintah Kabupaten Toba, para pelaku UMKM di Toba mampu bersaing secara mandiri. Saat ini yang kita pamerkan UMKM kita ada juga yang mewakili kecamatan-kecamatan, dan mereka memang berdomisili di kecamatan itu seperti Sigupang, Porsea, dan yang lain-lainnya. Tetapi kita juga ada membawa UMKM dari Asosiasi UMKM yang hadir, yang disediakan di tempat kita ini. Kita bergandeng berada dalam satu bot dengan Dinas Pariwisata. Pemirsa, masih ada berbagai informasi lainnya seputar Sumatera Utara. Tetaplah di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, jelang Ramadan 1444 Hijriah, harga kebutuhan pokok di Pasar Seirampa, Kabupaten Serdang Bedagai terpantau stabil. Sementara harga bahan pokok lainnya seperti beras dan minyak goreng masih tinggi. Salah seorang pedagang Pasar Seirampa, Zebua, mengatakan ketersediaan bahan pokok masih aman dan tidak mengalami kenaikan. Harga cabai merah, cabai rawit masih stabil karena stoknya juga banyak. Harga cabai rawit di pasar sekitar Rp33.000 dan cabai merah Rp32.000 per kilogramnya.
Kendati demikian, Zebua mengatakan sejak seminggu terakhir harga bawang merah mengalami kenaikan dari Rp25.000 menjadi Rp28.000 per kilogramnya. Berdasarkan pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, kenaikan harga kebutuhan pokok mengalami lonjakan jika mendekati hari-hari besar. Hal ini disebabkan persediaan kebutuhan pokok tidak mencukupi, sementara di saat yang sama banyak masyarakat yang berbelanja. Hal yang sama juga disampaikan Atik, pedagang sayuran yang harga sayur mayur masih normal, bahkan cenderung sangat murah dibanding bulan sebelumnya. Kacang panjang dijual Rp4.000, timun Rp5.000, dan harga sayur mayur lainnya masih dalam batas yang normal. Belum terasa ya, karena masih kemungkinan nanti semakin dekat, kemungkinan ada potensi naik ya. Kalau untuk kondisi pembeli sampai sejauh ini ada peningkatan jelang Ramadan? Belum ada? Belum nampak ya? Sementara harga minyak goreng dan beras di pasaran hingga saat ini belum mengalami penurunan sejak bulan lalu. Dari pantauan TVRI, harga minyak curah di pasaran Seirampa dibanderol Rp15.000 per kilogramnya. Sementara beras premium Rp65.000 untuk ukuran 5 kg. Menurun ya Bu harganya ya? Sayuran, Jenis sayur apa yang turun Bu? kacang, apa lagi ya? Timun? Timun, itu aja. Pemirsa, Kecamatan Tanjung Morawa memiliki rumah produksi berbagai macam hasil olahan daun kelor yang berada di Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Berdirinya rumah produksi kelor berawal dari tahun 2015. Ada seorang warga yang mengalami kekurangan gizi. Kemudian Ketua PKK Desa memberikan air rebusan daun kelor kepada warga yang sakit tersebut selama 1 minggu dan ia pun sembuh. Pemerintah desa bersama masyarakat kemudian mengolah daun kelor menjadi campuran berbagai makanan. Dan pada tahun 2017, Desa Bandar Labuhan dinobatkan sebagai Desa Kelor oleh Kementerian Kesehatan. Saat ini pemerintah Desa Bandar Labuhan sudah memiliki rumah kelor yang merupakan wadah kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah. UKM binaan Badan Usaha milik Desa Bandar Labuhan untuk memasarkan produk olahan tersebut. Beberapa produk olahan daun kelor yakni tepung kelor, minyak kelor, teh daun kelor dapat diolah menjadi kue dan beberapa cemilan makanan, minuman, dan yang lainnya guna mewujudkan masyarakat berdaya dan sejahtera. Kepala Desa Bandar Labuhan Hajiman menyebutkan tanaman kelor atau Moringa oleifera merupakan tanaman obat asal India yang berkembang di daerah tropis dan subtropis seperti Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Menurutnya, terdapat sejumlah manfaat atau khasiat daun kelor untuk kesehatan, yaitu mengandung antioksidan, nutrisi untuk tubuh, memiliki kandungan antiinflamasi, rendah gula, menurunkan kadar kolesterol tinggi, melindungi dari keracunan arsenik, dan lainnya. Tertarik dan kami rapatkan untuk membudidayakan kelor tersebut. Nah, kemudian kami budidayakanlah kelor itu di tahun 2015. Nah, kemudian karena budidaya kelor ini terus kita lakukan, akhirnya kami bentuklah kelompok-kelompok UMKM ya untuk bisa membuat makanan dari daun kelor. Nah, maka pada tahun 2017 kami mengikutilah lomba UP2K yang hasilnya kami meraih juara 1 Sumatera Utara. Jadi inovasinya itu inovasi kelor. Ketua Kelompok UMKM Mama Moli, Rusmaya Sari mengatakan berkat binaan ibu-ibu PKK Desa Bandar Labuhan, olahan daun kelor sudah pernah meraih juara di Sumatera Utara. Nugget, ada sempol, bolu, donat, kue-kue basah pengganti pasta Pak. Biasanya kan orang pakai pasta pandan, kita ganti dengan pasta kelor. Kalau pemasarannya Pak agak susah, karena apa? Karena orang belum terlalu banyak yang tahu manfaat daun kelor itu gimana, apa manfaatnya. Jadi agak susah sih penjualannya. Saya dari tahun 2015, saya bimbingan dari Desa Bandar Labuhan untuk membuat olahan daun kelor Pak.
Melalui Galeri Rumah Kelor akan membangkitkan semangat para UMKM di Desa Bandar Labuhan untuk berinovasi menciptakan makanan sehat dari daun kelor. Pemirsa, seniman lukis seni rupa atau lukis wajah dari berbagai daerah turut hadir dalam pameran Stand Expo Ekonomi Kreatif dalam memeriahkan HUT ke-24 Kabupaten Mandailing Natal. Puluhan seniman pelukis wajah dari berbagai daerah di tanah air ini bersama-sama mengais rezeki di stand pameran yang diadakan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Para seniman ini terlihat menunjukkan skill terbaik mereka dalam melukis wajah guna menarik minat para pengunjung pameran. Mereka melukis wajah di atas kanvas yang berukuran 40 x 60 cm menggunakan pensil kuas lukis serta penghapus. Kemudian para pelukis ini melukis wajah pengunjung secara langsung maupun dari foto yang sebelumnya dikirim ke WhatsApp pribadi para pelukis. Selain membutuhkan ketelitian yang cukup tinggi, melukis wajah ini juga merupakan tantangan tersendiri bagi para pelukis agar lukisan mereka terlihat seperti nyata. Ini satu wajah ya, dia hitungnya per wajah, hitam putih 100 anak-anak. Kalau untuk dewasa 150. 100 satu wajah. Jadi kalau 2 wajah dia lebih kurang 200 gitu. Ya lumayan Pak. Lumayan Pak ya. Sini kan acara hari ulang tahun kotanya sama ITK ya. Orang rame buat gambar mulai tadi sore, antri terus dia melukis. Kadang-kadang orang sedang melukis, orang membuat lukisan, saya belum ini lagi ada omset, lagi ada kerjaan. Para pelukis ini mematok harga lukisan wajah dengan mahar Rp100.000 per wajah di luar bingkai, dengan harga bervariasi mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Para pelukis ini datang dari Kota Medan dan Padang, Sumatera Barat, dan ada juga dari Pulau Jawa. Saya sengaja datang ke stand ulang tahun Mandailing Natal ke-24 bertempat di Masjid Agung Nur Al-Nur. Jadi pas tadi lewat saya melihat lukisan dan saya tertarik. Lalu saya menanya mas-masnya berapa, ya dengan harga yang terjangkau dan hasilnya yang cukup bagus. Akhirnya saya mencetak foto 2 orang dengan biaya sekitar 250-an lah sama bingkai gitu. Pemirsa, Desa Lubuk Sepang salah satu yang terparah terdampak banjir. 75 rumah terendam banjir dan 5 buah rumah hanyut terbawa arus. Desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, merupakan salah satu desa yang paling parah terdampak banjir bandang. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Lahat, 75 rumah terendam banjir, 5 rumah hanyut, bangunan sekolah dan fasilitas umum ikut terendam. Sedangkan di Desa Tanjung Siri, Kecamatan Pulau Pinang, 25 rumah terendam banjir. Gubernur Sumsel Haji Herman Deru yang meninjau lokasi banjir mengatakan pihaknya datang ke lokasi untuk memastikan apa saja yang mesti ditangani pemerintah atas insiden banjir itu. Deru menghimbau agar warga tetap berhati-hati, terutama saat cuaca ekstrim terjadi di wilayah itu. Memang betul ternyata sungai Lematang dari sungai meluap Lim. dari sungai Lim mengalir ke desa Lubuk Sepang ini. Ada 2 bangunan SD, berarti 3 lokal kali 2, ada PAUD, 4 rumah hanyut, dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Nah ini yang paling penting karena kesiagaan masyarakat, juga aparat desa, BPBD, juga unsur kepolisian, TNI semua bergerak, dan Pak Bupati dan saya sedang berada di sini untuk segera menangani apa yang harus kita atasi. Lebih lanjut, Deru mengatakan untuk menjaga daerah aliran sungai dengan cara mereboisasi pohon-pohon yang sempat gundul. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya kembali banjir bandang. Revaldo Putrawansa, TVRI Sumsel melaporkan. Sementara itu, pemirsa, debit air Sungai Enim dan Sungai Lematang keruh akibat banjir. Terkait kondisi itu, pihak PDAM Lematang Enim menyetop pasokan air bersih ke pelanggan sampai waktu yang belum ditentukan.
Dampak banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Lahat mengakibatkan keruhnya Sungai Enim dan Sungai Lematang. Terkait kondisi itu, pihak PDAM Lematang Enim menyetop proses pengolahan air baku yang berasal dari Sungai Enim dan Sungai Lematang. Dengan adanya penyetopan seluruh operasional water treatment plant atau WTP yang ada di Kabupaten Muara Enim, pendistribusian air bersih ke pelanggan PDAM Lematang Enim sejak kemarin sore terhenti. Kita kemarin mulai jam 4 sore itu sudah kita stop produksi Pak, karena tingkat kekeruhan turbidity air baku kita mencapai 3.190 NTU dan itu sudah sangat-sangat jauh sekali dengan melampaui kemampuan dari WTP kita untuk pengolahan. Jadi WTP kita ini batas maksimumnya adalah 300 NTU untuk air bakunya. Kemudian hasil produksi kita harus memenuhi Permenkes 492 tahun 2010 di mana turbidity-nya maksimal 5 NTU. Hampir seluruh intake WTP yang ada di Muara Enim itu terkena dampak semua. Jadi kita stop semua Pak. Berapa lama ini? Kita lihat tergantung dari perubahan kekeruhan. Untuk saat ini, sekarang ini jam 10.00 turbidity kita 2.900 NTU. Dan ini belum kita lakukan pengolahan. Direktur Operasional PDAM Lematang Enim Subroto menghimbau kepada para pelanggan PDAM Lematang Enim untuk sementara menghemat pemakaian air bersih selama belum beroperasinya water treatment plant. Rostom TVRI Sumsel melaporkan. Pemirsa, tempat usaha yang berdiri di tepian Sungai Lematang hanyut terbawa arus banjir bandang. Banjir bandang di Kabupaten Lahat juga berdampak pada tempat usaha. Beberapa tempat usaha yang hanyut yakni Lesehan di Desa Karang Dalam, Kecamatan Pulau Pinang, Lesehan dan Kafe di TMC, dan beberapa lesehan di bawah jembatan Benteng Lahat, serta kafe di Lembayung. Semua usaha itu berdiri di tepian Sungai Lematang. Kades Karang Dalam Iwan mengatakan air Sungai Lematang menghantam tempat usaha warga, termasuk lokasi di desanya, sehingga bangunan lesehan itu hanyut terbawa arus sungai yang begitu deras. Hal ini membuat pelaku usaha tidak bisa lagi memakai tempat usaha mereka karena sudah hanyut terbawa banjir bandang. Ini usaha-usaha dari warga Karang Dalam ini terdampak. Jadi sehingga bisa lihat sendiri lesehan, warung jagung dan lain-lainnya itu semuanya hancur. Jadi dikarenakan meluapnya Sungai Lematang. Ini sejak kapan Pak Kades air sungai? Sekitar subuh tadi. Kalau di daerah gitu tidak deras hujannya, tapi di hujan dulu ya. Ini ibaratnya banjir kiriman. Diharapkan kondisi air Lematang tidak kembali membesar dan di kawasan hulu sungai tidak terjadi hujan agar tidak terjadi banjir susulan. Rivaldo Putrawansa, TVRI Sumsel melaporkan. Menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Saya Anissa Redi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.